Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mahriati dari SMP 1 Batu Sopang. Di Jambore GTK, saya mengambil topik pembelajaran berdiferensiasi, yaitu peran guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan serta berpusat pada murid di SMP 1 Batu Sopang. Nah, sebagai seorang guru, peran kita bukan hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk dan menginspirasi generasi mendatang. Dalam konteks ini, menjadi seorang guru penggerak adalah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid bukanlah sekadar konsep, tetapi merupakan suatu filosofi yang menuntut komitmen dan keberanian dari setiap guru. Ini melibatkan penggunaan berbagai pendekatan yang inovatif, kreatif, dan interaktif dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan setiap murid untuk berkembang secara holistik. Sebagai guru penggerak, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Terus mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran bukan hanya sebagai objek. Kemudian menjadi fasilitator pembelajaran yang menginspirasi dan membimbing siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara penuh. Nah, dengan memahami dan mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan memberdayakan, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka. Hal ini tidak hanya akan membawa dampak positif bagi perkembangan individual siswa, tetapi juga bagi kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, situasi di sini yang saya ambil adalah sebagai guru penggerak di sekolah ini, saya bertanggung jawab untuk memimpin upaya dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Namun saya menemukan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ideal. Beberapa guru di sekolah masih cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif dan kurang mengakomodasi kebutuhan individual siswa. Selain itu, beberapa siswa mungkin juga kurang termotivasi dalam pembelajaran dan kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam situasi ini, saya merasa perlu untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid di SMP 1 Batu Sopang. Saya ingin menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan guru saya serta memotivasi mereka untuk mengadopsi praktik pembelajaran yang inovatif dan efektif. Selain itu, saya juga ingin menciptakan atmosfer yang memungkinkan setiap siswa merasa terlibat dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Tantangan dalam situasi yang telah saya jabarkan, muncul beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama, variasi kemampuan siswa yang lebar. Siswa di SMP 1 Batu Sopang mungkin memiliki kemampuan akademik yang sangat beragam, dari siswa yang membutuhkan perhatian khusus hingga siswa yang lebih maju. Menyesuaikan pembelajaran agar bisa melayani semua tingkatan ini membutuhkan perencanaan yang matang. Yang kedua, pengembangan profesional guru. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang cukup dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru-guru di SMP 1 Batu Sopang mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menerapkan strategi diferensiasi yang efektif. Yang ketiga, jumlah siswa di kelas. Jika jumlah siswa per kelas cukup besar, ini bisa menjadi kendala dalam memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan pemantauan yang konsisten terhadap kebutuhan siswa yang sulit dilakukan jika rasio siswa terlalu tinggi. Yang keempat, kesadaran dan dukungan orang tua. Orang tua mungkin belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pentingnya penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu anak mereka. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua perlu ditingkatkan agar mereka mendukung proses ini di rumah. Yang kelima, waktu dan kebutuhan perencanaan yang ekstra. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan waktu yang lebih lama dalam perencanaan. Guru harus merancang berbagai metode, tugas, dan evaluasi yang sesuai untuk siswa dengan berbagai gaya belajar dan kemampuan. Di sekolah dengan beban administrasi dan jam mengajar yang tinggi, ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Nah, mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, serta dukungan dari pemerintah dan komunitas setempat agar pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan secara efektif.
dan memberikan hasil yang optimal bagi siswa di SMP 1 Batu Sopang. Kemudian aksi untuk dapat menghadapi kondisi serta tantangan yang saya hadapi, maka ada beberapa tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpusat pada murid di SMP 1 Batu Sopang, yaitu langkah pertama adalah mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk guru-guru di SMP 1 Batu Sopang. Program ini harus mencakup pengenalan konsep dan prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan, serta praktek-praktek inovatif yang dapat diterapkan di kelas. Pelatihan ini juga harus menyertakan contoh-contoh kasus dan studi kasus yang relevan dari sekolah lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan ini. Nah, selanjutnya saya dapat mengadakan kombel dan diskusi reguler dengan rekan-rekan guru untuk membahas ide-ide baru, bertukar pengalaman dan berbagi strategi efektif dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sesi-sesi ini juga dapat menjadi forum untuk memberikan umpan balik konstruktif dan saling mendukung antar guru. Selain menyelenggarakan pelatihan kolektif, saya dapat menawarkan mentor dan pendampingan individual kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan bantuan tambahan dalam mengimplementasikan praktek-praktek baru dalam pengajaran mereka. Ini bisa berupa observasi kelas, sesi konsultasi satu-satu, atau kolaborasi dalam merancang dan mengevaluasi rencana pembelajaran. Saya dapat bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum untuk mengembangkan sumber daya dan materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang diusulkan. Ini bisa berupa pembuatan modul-modul pembelajaran, aktivitas-aktivitas interaktif, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, di dalam komunitas belajar di sekolah, mengorganisir kelompok kerja guru yang fokus pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat menjadi langkah efektif dalam mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar guru. Dalam MGMP ini misalnya, guru-guru dapat bekerja sama untuk merencanakan pembelajaran, mengamati satu sama lain, dan memberikan umpan balik konstruktif. Melalui serangkaian tindakan ini, saya dapat berperan aktif dalam mendorong penerapan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid di SMP 1 Batu Sopang dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan bimbingan yang tepat pada rekan-rekan guru. Saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan memberdayakan bagi siswa di sekolah tersebut. Kemudian refleksi atau hasil fakta, guru penggerak telah bekerja sama dengan staf sekolah untuk mengembangkan program pelatihan yang komprehensif yang mencakup pengenalan konsep-konsep pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan, sehingga lebih dari 80% dari guru-guru di SMP 1 Batu Sopang telah berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan praktek pembelajaran yang inovatif. Kemudian Peling merasakan ketegangan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam menerapkan pendekatan baru yang berpusat pada murid, terutama ketika menghadapi perlawanan atau ketidakpastian dari beberapa rekan guru atau siswa, tetapi juga merasakan kegembiraan ketika melihat perkembangan positif dalam keterlibatan siswa. Pembelajaran yang lebih dalam dari sesama guru dan staf sekolah saat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan memberdayakan dalam menerapkan praktek-praktek pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan prestasi belajar dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat keterlibatan siswa di kelas-kelas yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Siswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi, lebih antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan lebih termotivasi untuk belajar. Dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid di SMP 1 Batu Sopang, melibatkan berbagai langkah proaktif dan inovatif, yaitu guru perlu terus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan bagi rekan-rekan guru di sekolah. Program ini harus memperhatikan perkembangan terbaru dalam pendidikan, teknologi, dan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu juga, guru-guru dapat membentuk komunikasi belajar, komunitas pembelajaran profesional di sekolah, di mana mereka dapat terus berbagi ide, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Nah, guru-guru harus terus mendorong pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembelajaran, di mana mereka bekerja sama untuk merancang kurikulum yang relevan, menarik, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Dengan demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.